Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Trisakti Bekasi dengan NIM 2892050103, Prodi Manajemen semester 3 Regular Plus dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar MPD MM. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya di semester 3 ini dan materi manajemen pemasaran dan promosi. Manajemen pemasaran atau yang sering disebut marketing manajemen merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Marketing manajemen ini menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal konsumen. Oleh sebab itu, pihak perusahaan harus mengerti diskursus lengkap terkait manajemen marketing ini. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen harus diperhatikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan karena berkontribusi banyak hal untuk kelancaran proses pemasaran produk. Manajemen pemasaran juga bertugas mengukur dan menganalisis strategis proses pemasaran suatu perusahaan maupun organisasi. Manajemen pemasaran bertugas sangat penting dalam perusahaan atau organisasi karena dengan adanya manajemen pemasaran, perusahaan bisa meraih target pasar yang diinginkan dan mendapatkan lebih banyak konsumen. Kemudian manajemen pemasaran ini merupakan analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Pemasaran memungkinkan konsumen untuk mendapatkan informasi dan membeli produk yang dijual dengan menukar produk dengan uang atau produk dengan produk. Riset memungkinkan pemilik bisnis atau perusahaan untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai target pasaran sebuah produk. Adapun fungsi pemasaran yaitu 1. Fungsi pertukaran, 2. Fungsi distribusi fisik, 3. Fungsi perantara. Tugas bagian pemasaran, salah satu peran terpenting dalam menjalankan perusahaan adalah bagian pemasaran. Soalnya pemasaran menghubungkan perusahaan dengan konsumen langsung, yaitu memperkenalkan produk dengan konsumen, mencapai target, memastikan kepuasan konsumen, merancang strategi lebih lanjut, bekerja sama dengan mitra, melaporkan hasil penjualan. Adapun di sini jenis pemasaran yaitu promosi mulut ke mulut, call to action, relationship marketing, cloud marketing, public relation marketing. Selanjutnya di sini ada promosi ya. Pengertian promosi yaitu merupakan suatu kegiatan yang berupaya memberitahu pasar sasaran tentang produk yang tepat. Promosi meliputi penjualan tatap muka atau personal selling, penjualan mass selling, dan promosi penjualan atau sales promotion. Promosi yaitu kegiatan mengomunikasikan sesuatu atau suatu produk kepada masyarakat agar produk itu dikenal dan ujung-ujungnya dibeli atau dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri. Promosi atau komunikasi pemasaran adalah saran di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Intinya, promosi atau komunikasi pemasaran mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Promosi merupakan salah satu variabel marketing mix yang digunakan oleh perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan pasarnya. Promosi di sini juga sering dikatakan sebagai proses berlanjut karena dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya dari perusahaan. Oleh karena itu, promosi dipandang sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Strategi promosi merupakan kegiatan yang direncanakan dengan maksud membujuk, merangsang konsumen agar mau membeli produk perusahaan sehingga tujuan untuk meningkatkan penjualan diharapkan dapat tercapai. Untuk mengomunikasikan produk perlu disusun suatu strategi yang sering disebut dengan strategi bauran promosi atau promotion mix yang terdiri dari atas 4 komponen utama yaitu
A. Periklanan advertising. B. Promosi penjualan atau sales promotion. C. Hubungan masyarakat public relation. D. Penjualan perorangan personal selling. Dan masyarakat, gen masyarakat atau public relation. Di sini ada tujuan promosi. Yang pertama, mengubah sudut pandang dan tingkah laku pelanggan terhadap suatu barang atau produk. Pelanggan yang mulanya tidak tertarik untuk membeli suatu produk atau barang bisa jadi berubah pikiran dan ingin membeli produk setelah melihat promo yang ditawarkan. Kedua, membuat citra produk atau brand di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan oleh penjual atau pemilik brand. Entah bagaimana pemilik brand melakukan branding atau produk-produknya. Untuk produknya, promosi akan sangat membantu tercapainya tujuan branding tersebut. Kemudian ketiga, bersaing dengan kompetitor. Ini merupakan tujuan promosi yang paling utama, yang paling sering dilakukan oleh sebuah brand ketika ada banyak pesaing untuk bisnis Anda. Menawarkan promo akan membantu menjaga angka penjualan tetap stabil. Keempat, meningkatkan keuntungan jika tujuan promosi Anda tercapai dan branding yang dilakukan tercapai. Bukan tidak mungkin Anda mampu menjaga penjualan tetap stabil. Dan ini juga sekaligus meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan begitu Anda terbukti mampu bersaing dengan kompetitor. 5. Menggait calon konsumen baru. Bukan hanya untuk mengubah sudut pandang dan tingkah laku pelanggan lama terhadap produk Anda. Tujuan promosi juga sekaligus untuk mendapatkan pelanggan baru. Dengan demikian, tujuan promosi ini pun juga untuk menjaga pelanggan yang sudah dimiliki untuk tetap setia dengan brand Anda. Dan sekaligus menarik pelanggan baru. Kemudian yang terakhir, menyebarkan informasi. Ini menjadi tujuan dari proses sebuah produk atau brand dengan melakukan promosi. Dan Anda juga telah membagikan informasi bahwa ada brand atau produk di bidang tertentu dalam promosi tersebut. Dan memberikan penawaran menarik sehingga promosi berhasil. Tanpa promosi, mungkin tidak akan pernah ada orang mana Anda atau usaha kita dan brand kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.